Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Fajri Ariyanti, mahasiswi dari STKIP Kusuma Negara yang sedang melakukan PPL di SMK Multikom ini. Jadi untuk pertemuan hari ini dan 3 pertemuan ke depan, saya akan memberikan materi kepada kelas 11 BDP. Materinya adalah mengenai vektor. Pengertian vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Vektor di R2 atau di ruang 2 pada bidang datar didefinisikan sebagai pasangan berurutan dua bilangan real yaitu x, y dengan x dan y disebut komponen vektor. Notasi vektor ditulis sebagai berikut. Jadi bisa ditulis oleh dua huruf kapital atau satu huruf kecil dengan tanda panah atau tanda bar di atasnya. Nah, dengan titik A ini disebutnya titik pangkal, titik mulainya. Dan titik B itu merupakan titik ujung. Seperti ini bentuk vektor. Pertama itu vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Vektor satuan dengan arah sumbu X dinotasikan dengan I. Dan vektor satuan dengan arah sumbu Y dinotasikan dengan J. Contohnya, bila ada vektor U sama dengan 3I, itu berarti vektor yang panjangnya 3 satuan dengan arah sumbu X. Jadi arahnya sumbu X itu bisa ke kanan atau ke kiri. Kemudian ada contoh vektor V sama dengan 2J. Artinya vektor yang mempunyai panjangnya 2 satuan dengan arah sumbu Y. Itu bisa ke atas, bisa ke bawah. 2 satuan ke atas atau 2 satuan ke bawah. Jika vektor A sama dengan X, Y, penulisan seperti ini disebut penulisan vektor kolom, maka vektor satuan dari vektor A dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Jadi lambang vektor satuan ini sama dengan vektor A dibagi panjang vektor A itu sendiri. Lalu sama dengan 1 per akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dikali vektor itu sendiri. Contohnya, jika vektor A sama dengan 8 min 6, maka vektor satuan dari vektor A adalah, jadi X-nya ini 8 dan Y-nya itu min 6. Di sama dengan 1 per akar dari 8 kuadrat ditambah min 6 kuadrat dikali vektor A-nya. Sama dengan 1 per akar 64 ditambah 36 dikali vektor A. Sama dengan 1 per akar 100 dikali vektor A. Nah, akar 100 itu 10, jadi sama dengan 1 per 10 kali 8 min 6. Sama dengan 8 per 10 kita perkecil menjadi 4 per 5. Sama-sama kita bagi 2. Min 6 per 10 diperkecil sama-sama dibagi 2 menjadi min 3 per 5. Ini adalah vektor satuan dari vektor A. Selanjutnya adalah vektor basis. Vektor basis ini adalah penulisan vektor dalam kombinasi linear. Misalkan, ada sebuah vektor OA atau vektor U yang bila kita tarik garis putus-putus ini akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, OC ini bisa kita lambangkan dengan X dan AC ini bisa kita lambangkan dengan Y. Sehingga OA itu sama saja OC ditambah AC. Atau dapat ditulis sebagai kombinasi linear vektor U sama dengan XI plus YJ. Atau vektor U sama dengan XY, ini bentuk vektor kolomnya. Kalau ada contoh vektor seperti ini, vektor P sama dengan 3I ditambah 3J, artinya vektor ini panjangnya 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Selanjutnya adalah vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang besarnya 0 atau tidak mempunyai panjang, jadi hanya berupa titik saja.
Dan arahnya juga tidak tentu atau mempunyai sembarang arah. Selanjutnya adalah vektor negatif. Vektor negatif adalah vektor yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Jadi kalau ada vektor yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan itu disebut vektor negatif. Contohnya seperti ini. Ada vektor U, arahnya ke atas kan, berarti vektor min U ini arahnya ke bawah. Lawannya. Misalkan vektor V sama dengan 5. Itu vektor yang memiliki panjang 5 satuan ke arah kanan. Berarti min vektor V sama dengan 5 itu vektor yang memiliki panjang 5 satuan tapi arahnya ke kiri. Itu berlawanan. Selanjutnya kesamaan vektor. Dua vektor dikatakan sama jika dan hanya jika kedua vektor itu memiliki panjang dan arah yang sama. Kalau tadi kan panjangnya sama atau besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, tapi kalau kesamaan vektor itu, panjang dan arahnya harus sama. Seperti ini. Kalau vektor A itu 3, berarti vektor B juga 3. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan vektor. Sifat-sifat penjumlahan vektor. Yang pertama, sifat komutatif. Artinya kalau ada vektor A ditambah vektor B, itu sama dengan vektor B ditambah vektor A. Kemudian sifat asosiatif. Kalau ada vektor A ditambah vektor B di dalam kurung, kemudian ditambah vektor C, itu sama dengan vektor A ditambah dalam kurung vektor B ditambah vektor C. Kemudian identitas. Jadi kalau vektor A ditambah 0, atau maksudnya ini vektor 0, itu sama dengan vektor A itu sendiri. Kemudian, kalau ada vektor A ditambah vektor negatifnya, berarti sama aja vektor A dikurang vektor A itu sama dengan 0, vektor 0. Kemudian pengurangan vektor dapat ditentukan menggunakan lawan sebuah vektor. Ini sama ya. Vektor A dikurang vektor B itu atau sama dengan vektor A ditambah min vektor B. Dan ini merupakan contoh gambarnya. Jadi ada vektor U itu ke atas, dan vektor V-nya itu ke bawah, maka hasil pertambahan vektor U ditambah vektor V yaitu yang ini, yang W. Jadi nambahnya dari pangkal ke ujung, terus dari pangkal ke ujung. Hasilnya juga dari awal mula vektor U ini, vektor W. Itu hasilnya. Kemudian misalkan vektor U-nya tetap nih ke atas. Ini dikurang vektor V. Nah, V itu kan tadi vektor yang ke bawah. Berarti kalau dikurang vektor V, kebalikannya. Jadi makanya vektor min V itu ke atas. Ingat, pangkal, ujung, pangkal, ujung. Hasilnya ini vektor W. Selanjutnya adalah perkalian vektor dengan skalar. Hasil kali vektor dengan skalar K adalah vektor yang arahnya sama dengan panjangnya K kali panjang vektor semula. Ini contohnya seperti ini. Jika ada vektor U yang panjangnya 4, maka vektor 1/2U yaitu vektor yang panjangnya setengah dikali vektor U. Berarti panjang vektor yang ini itu adalah 2. Dan arahnya sama-sama ke kanan. Atau misalkan ada vektor V yang panjangnya 3. Berarti 2V itu adalah vektor yang panjangnya 6. Jadi tinggal dikalikan dengan
bilangan skalar kah? Yang diinginkan. Kemudian jika M dan E adalah bilangan real, U dan V adalah vektor, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, jika ada M, kemudian dikalikan N dikali vektor U, sama dengan dalam kurung MN dikali vektor U. Kemudian ada M dikali vektor U ditambah atau dikurang vektor V sama dengan M dikali vektor U ditambah atau dikurang M dikali vektor V. Kemudian, jika ada pertambahan M ditambah atau dikurang N, kemudian dikali vektor U, ini sama saja M dikali vektor U ditambah atau dikurang N dikali vektor U. Selanjutnya, perkalian titik kepada vektor. Jika vektor A sama dengan X1, X1, dan B vektor B sama dengan X2, Y2, maka vektor A dot vektor B itu sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2. Dan jika vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Jadi perkalian titik itu dibacanya dot. Nah, kemudian jika ada vektor A dot vektor A itu sama dengan panjang vektor A dikuadratkan. Contoh soalnya, bisa dilihat, diketahui vektor A ini penulisan kombinasi linear sama dengan 4i ditambah 3j dan vektor B sama dengan 5i dikurang 2j. Tentukan vektor A ditambah vektor B, vektor A dikurang vektor B, dan vektor B dikurang vektor A. Yang pertama kita tulis terlebih dahulu, vektor A-nya itu 4i ditambah 3j, tambah vektor B-nya itu 5i min 2j. Jadi caranya kita kumpulkan yang sama-sama mempunyai i. Kemudian kita kumpulkan yang sama-sama mempunyai j, yaitu berarti 4i tambah 5i ditambah 3j dikurang 2j. Sama dengan 4 ditambah 5 itu kan 9. Kemudian 3 dikurang 2 itu 1. Maka hasilnya 9i ditambah j. Yang ini pun sama. Vektor A dikurang vektor B. Ini kumpulkan yang sama-sama mempunyai i. Yaitu 4i ya, dikurang 5i. Kemudian ditambah 3j dikurang minus 2j. Min dikali min kan jadinya positif. Maka 4i dikurang 5i itu jadi min i. 3j ditambah 2j jadi plus 5j. Maka hasilnya min i ditambah 5j. Kemudian vektor B dikurang vektor A. Tulis dahulu vektor B-nya 5i min 2j. Nah, kenapa ini kita pakai kurung? Jadi biar memudahkan nanti dalam pengoperasian perhitungannya. Kemudian dikurang 4i ditambah 3j. Kumpulkan dahulu yang i. Berarti 5i dikurang 4i. Ini min 2j dikurang 3j. Jadi min 2j min 3j. 5i kurang 4i itu 1 atau i. Berarti min 2j dikurang min 3j itu min 5j. Maka hasilnya i min 5j. Nomor 2, diketahui vektor U itu min 3i min 9j. Dan vektor V sama dengan 6i min j
Dan vektor W sama dengan min 2i plus 4j. Tentukan vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W. Dan 1/3 vektor U dikurang 2 dikali vektor W. Nah, untuk yang pertama, ini mudah ya. Tinggal dijumlahkan saja. Kemudian, kita kumpulkan yang sama-sama mempunyai I terlebih dahulu, yaitu berarti min 3i tambah 6i plus dikali minus jadinya minus, dikurang 2i. Kemudian yang j-nya min 9j plus dikali minus jadinya minus, ditambah 4j, tetap positif ya. Min 3 ditambah 6 itu 3 dikurang 2 itu 1, hasilnya I. Min 9, min 1 itu min 10, ditambah 4 hasilnya min 6. Jadi ini hasilnya I min 6J. Kemudian 1/3 vektor U dikurang 2 dikali vektor W. Kita kalikan saja seperti biasa. Ini kita tulis dulu ya, 1/3 dikali vektor U-nya, dikurang 2 dikali vektor W. Berarti 1/3 dikali min 3, itu kan hasilnya min 1. Berarti min I. Kemudian 1/3 dikali min 9, hasilnya min 3J. Dan min 2 dikali min 2, itu hasilnya positif 4. Berarti ini menjadi plus 4i, dan min 2 dikali plus 4j, jadi min 8j. Kemudian kita kumpulkan yang punya i, terus yang punya j. Jadi min i tambah 4i, ini dikurang 3j, dikurang 8j. Min 1 ditambah 4, itu 3. Min 3 dikurang 8, hasilnya min 11. Maka hasilnya 3i min 11j. Selanjutnya adalah vektor di R2 atau pada bidang datar. Pertama, vektor posisi jika terdapat sebuah titik P, X, Y pada bidang datar, maka vektor yang terbentuk atau vektor OP, atau bisa juga disebut vektor U, disebut vektor posisi dari titik P. Ditulis vektor OP sama dengan vektor U sama dengan X, Y. Ini penulisan vektor kolom. Selanjutnya, jika terdapat dua buah titik A dan titik B, maka vektor OA itu X1, Y1, dan vektor B atau OB X2, Y2 dengan penjumlahan vektor diperoleh, jadi OA ditambah AB itu sama dengan OB. Ini pangkal ujung ini hasilnya. Atau AB itu sama dengan vektor OB dikurang vektor OA. Atau vektor AB itu sama dengan vektor U, nih. Vektor AB itu sama dengan vektor U sama dengan vektor B dikurang A. Vektor B dikurang vektor A. Jadi, vektor dengan titik pangkal A, X1, Y1, dan titik ujung B, X2, Y2, itu sebagai berikut vektor AB. Bisa vektor posisinya itu tinggal dikurang aja. X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. Selanjutnya adalah panjang vektor. Sesuai gambar yang ini nih. Yang pertama, menurut teorema Pythagoras, bahwa OP kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat.
Y OP sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi ini yang tadi saya bicarakan panjang vektor itu mutlak vektor OP sama dengan mutlak vektor U sama dengan mutlak akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kenapa dipakai mutlak? Karena panjang itu kan nilainya tidak boleh negatif, maka dari itu dimutlakkan agar nilainya tidak negatif. Dengan cara yang sama, maka panjang vektor AB yang ini itu sama dengan mutlak akar dalam kurung X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah dalam kurung Y2 min Y1 dikuadratkan. Ini namanya mencari panjang vektor di R2. Selanjutnya adalah resultan dua vektor. Resultan dua vektor ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi, ini kalau ada vektor A, ini vektor A-nya ke bawah, ditambah vektor B-nya itu ke kanan, maka hasilnya ini yaitu vektor U. Vektor A itu sama dengan vektor A ditambah vektor B. Kemudian kalau ada vektor A dikurang vektor B, nah vektor B-nya kan ke kanan, berarti kalau dikurang B itu menjadi min vektor B ke kiri arahnya. Berlawanan, tadi vektor negatif. Maka hasilnya ini vektor V yang biru ini. Vektor V itu sama dengan vektor A dikurang vektor B. Resultannya itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Akar dari panjang vektor A dikuadratkan ditambah panjang vektor B dikuadratkan dikurang 2 dikali panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Jadi seperti ini. Kalau resultan yang dikurang mutlak vektor A dikurang vektor B, kita tinggal ganti operasinya saja di sini menjadi positif. Jadi bedanya hanya di operasinya. Contoh soalnya, jika diketahui vektor P sama dengan I plus 2J dan vektor Q sama dengan min 2I tambah 3J, tentukan panjang vektor PQ. Sesuai dengan rumus yang tadi, kita bisa langsung masukkan nih. Panjang vektor PQ itu mutlak vektor PQ sama dengan mutlak akar dari dalam kurung X2 dikurang X1 kuadrat ditambah dalam kurung Y2 min Y1 kuadrat. Nah, vektor P ini X1-nya 1, Y1-nya 2. Dan ini vektor Q, X2-nya min 2, Y2-nya 3. Jadi ini X1, Y1, X2, Y2. Nah, sama dengan mutlak akar dari dalam kurung minus 2 dikurang 1 dikuadratkan ditambah 3 dikurang 2 dikuadratkan sama dengan mutlak akar min 3 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan mutlak akar 9 ditambah 1 sama dengan mutlak akar 10 sama dengan akar 10. Jadi panjang vektor PQ itu adalah akar 10. Contoh yang kedua, mengenai resultan, jika vektor A sama dengan I ditambah 2J, vektor B sama dengan 4I ditambah 2J, dan alfanya itu sama dengan 60 derajat, tentukan resultan dari kedua vektor tersebut. Atau mutlak vektor A ditambah vektor B. Nah, sebelum masuk ke rumus resultannya, pertama kita cari dulu panjang vektor A dan vektor B-nya masing-masing. Berarti panjang vektor A itu sama dengan mutlak
akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat yang ini. Ini X1, Y1. Sama dengan mutlak akar 1 ditambah 4, sama dengan mutlak akar 5, sama dengan akar 5. Jadi panjang vektor A-nya itu akar 5. Kemudian, cari panjang vektor B. Dengan mutlak akar dari X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ini. Ininya X2 sama dengan 4, Y2-nya 2. Ini akar 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. Sama dengan mutlak akar 16 ditambah 4. Sama dengan mutlak akar 20. Akar 20 itu kan bisa sama saja sama dengan akar 4 dikali akar 5. Akar 4 itu 2. Maka hasilnya 2 akar 5. Nah, setelah kita dapat panjang masing-masing vektornya, panjang vektor A dan panjang vektor B, baru kita hitung resultannya dengan rumus yang tadi. Karena ditambah, maka operasi dalam kurung di sininya dikurang. Jadi akar panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat dikurang 2 dikali panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Langsung masukkan saja. Di akar dalam kurung akar 5 dikuadratkan, karena panjang vektor A-nya akar 5, kemudian ditambah 2 akar 5 kuadrat, ini, kemudian dikurang 2 dikali akar 5 dikali 2 akar 5 dikali cos 60 derajat. Sama dengan akar 5 dikuadratkan. Berarti akar 5 dikali akar 5 itu akar 25. Akar 25 itu hasilnya 5. Di akar 5 kuadrat itu 5. Ditambah 2 akar 5 dikuadratkan. Kita kuadratkan dulu masing-masing. 2 kuadrat itu 4. Dan akar 5 kuadrat itu tadi 5. Berarti 4 dikali 5. Hasilnya 20. Dikurang. Ini kita kalikan. Kalikan dulu 2 dikali 2 ini. Itu hasilnya 4. Kemudian akar 5 dikali akar 5, hasilnya tadi 5. Berarti 4 dikali 5, 20. Kemudian cos 60 derajat itu sama dengan 1/2 setengah. Maka hasilnya sama dengan akar 5 tambah 20 itu 25 kurang. Jadi jangan menghitungnya 5 tambah 20 kurang 20 kali setengah. Tapi kerjakan dulu yang perkalian ini. Jadi 5 tambah 20, 25 dikurang 20 dikali 1/2 itu 10. Sehingga 25 dikurang 10 itu sama dengan 15. Hasilnya sama dengan akar 15. Jadi resultan dari kedua vektor ini, vektor A dan vektor B adalah akar 15. Karena tidak bisa mendapatkan hasil akar yang sempurna, ya udah hasilnya seperti ini saja. Itu adalah beberapa contoh dari materi hari ini. Selanjutnya ada latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan. Ini soalnya ada 6 soal yang nanti bisa dikumpulkan, dikirimkan ke email saya dengan batas waktu pengumpulan tanggal 16 Oktober. Jika ada yang masih ingin ditanyakan atau masih bingung, teman-teman bisa bertanya melalui aplikasi Moodle. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai kepada teman-teman. Kita ketemu minggu depan lagi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.